Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-ahdatsu, bacaan kita ke atas lagi nih. Ini naik ke atas sedikit lagi, satu baris lagi di atas. Terus jadi aurat, tapi sebelum aurat ada satu masalah yang belum kita baca, yaitu al-ahdatsu ithnani. Hadas itu ada dua jenisnya. Jadi kan kemarin itu teman-teman yang dirahmati Allah, kita membahas tentang syarat sah sholat. Di dalam syarat sah sholat itu ada yang namanya zahir anil hadasi, yaitu suci daripada hadas. Kemudian di dalam masalah syarat sah sholat juga ada yang namanya menutup aurat. Nah, Imam Taqi Syekh Salim bin Zuhair dalam hal ini pengarang kitab Safinatun Najah ingin menjelaskan hadas apa yang wajib kita suci darinya untuk salatnya sah, lalu apa yang disebut aurat untuk wajib kita tutupi sehingga sholat kita sah. Ini dijelasin di sini. Jadi syarat sah sholat itu bebas dari hadas, kemudian harus menutup aurat. Apa itu hadas? Hadas yang mana yang harus bebas? Nah, hadas ada dua. Dua-duanya kita harus bebas dari hadas untuk sholat dikatakan asgor hadas kecil, akbar hadas besar. Fal asgharu hadas yang kecil ma'aujabal wudu'a, yang mana hadas itu mewajibkan kita berwudu. Ini penyebab hadas kecil udah kita lalui ya di pertemuan sebelumnya. Jadi hadas kecil itu, jadi bagi yang mau ngulang, maksudnya bagi yang mau nulis atau lupa, hadas kecil itu penyebabnya 5. Pertama, keluar sesuatu dari lubang kemaluan, baik depan atau belakang. Kedua adalah hilang akal. Yang ketiga tidur. Yang keempat menyentuh kemaluan. Yang kelima bersentuhan dengan lawan jenis. Ini 5 hal yang menyebabkan hadas kecil. Kalau orang ingin melakukan sholat dan sebelumnya dia melakukan salah satu dari 5 ini, maka dia harus angkat hadas kecilnya dengan apa? Dengan wudhu. Ini penyebab hadas kecil yang mewajibkan dia wudhu 5. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan, kemudian hilang akal, dia tidur, menyentuh atau memegang kemaluan, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Wal akbar, dan hadas akbar, hadas besar ma'aujabal ghusla, yang mana dia mewajibkan mandi. Penyebab hadas besar yang kemudian orang mewajibkan dia mandi, penyebabnya ada 6. Hadas kecil penyebabnya 5, hadas besar penyebabnya 6. Yaitu hal-hal yang membuat dia wajib mandi janabah 6. Pertama, berhubungan badan. Maksudnya berhubungan itu bukan badannya nempel, tapi iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Yang kedua adalah keluar air mani. Bertemunya 2 khitan dengan keluar air mani dipisahkan sebabnya karena bisa jadi ada yang bertemu tapi tidak keluar air mani, ada juga yang keluar air mani tapi tidak pernah bertemu. Makanya dua-duanya dipisahin. Dan dua-duanya penyebab wajib mandi janabah. Pertama berhubungan badan, bertemunya 2 khitan, yang kedua keluar air mani, yang ketiga kematian, keempat adalah haid, kelima nifas, keenam melahirkan.
4, 5, 6 khusus perempuan, haid, nifas, dan melahirkan. Gitu. Itu penyebab, itu cukup ya sebagai, karena kita akan manjangin soal aurat ini. Jadi ada masalah yang mesti diurai dan penting untuk kita selesaikan sebelum kita berpisah. Maksudnya sebelum selesai. Al-auratu, aurat itu arbaun, ada 4 jenisnya. Maksudnya aurat adalah, kalau secara bahasa aurat itu ada artinya al-mustaqbah, sesuatu yang buruk gitu. Sesuatu yang orang itu apa bahasanya? menyeritkan dah. Apa sih itu mustakbal, itu sesuatu yang kalau orang lihat gitu, jijik. Oh, kalimat aurat juga satu akar kata dengan kalimat arun. Arun itu artinya aib. Yang namanya aib itu secara normatif orang menolak aibnya terlihat. Maka kalau ada orang yang aibnya kelihatan, dia nyaman-nyaman aja, saya rasa dia kurang syarat jadi orang itu. Orang itu normalnya malu ketika aibnya kelihatan. Aib karena ke sesuatu yang menjijikkan, nggak boleh kelihatan. Kalau dia punya sesuatu yang itu cacat gitu bagi dirinya, kemudian dia merasa nyaman itu terlihat, gitu, itu jadi masalah. Kurang syarat jadi orang katanya. Dan aurat itu ada 4 jenis aurat. Yang pertama auratul rajuli mutlaqan. Auratnya orang laki secara mutlak. Maksudnya mutlak itu baik ini di dalam, kan lagi ngomongin syarat sah sholat nih. Syarat sah sholat adalah salah satu syaratnya menutup aurat gitu. Lalu aurat laki gimana? Aurat laki ada apakah di dalam sholat atau di luar sholat sama. Aurat laki di dalam atau di luar sholat sama aurat. Artinya bagian tubuh yang tertutup dari badan laki-laki, baik dia lagi sholat atau dia lagi tidak sholat sama. Yaitu mabain, dan aurat laki dalam hal sholat sama seperti perempuan, budak perempuan. Yaitu budak perempuan ini kalau masih ada budak ya. Budak sih sekarang tidak ada. Tapi hukumnya tidak pernah dihapus. Karena kemungkinan perbudakan mungkin bisa terjadi lagi. Karena perbudakan kan hasil produk sosialnya manusia. Bukan produknya syariat. Syariat ngatur. Yang udah ada pada kehidupan sosial, syariat ngatur. Bahkan syariat malah pelan-pelan menghilangkan itu perbudakan. Nah, jadi aurat laki di dalam atau di luar sholat sama seperti budak perempuan di dalam sholat, yaitu auratnya antara pusar dan lutut. Maka bagian pusar dan lutut ini antara keduanya adalah bagian yang wajib ditutup oleh laki-laki untuk sholatnya dikatakan sah. Karena syarat sah sholat nutup aurat, laki auratnya mana? Antara pusar dan lutut. Maka kalau ada orang laki sholat hanya pakai kain 1 lembar, yang kainnya itu dinaikin sampai ke atas perut, auratnya tertutup, sholatnya sah walaupun keteknya kelihatan. Karena ketek bukan aurat, tapi sholat dengan model seperti itu tentu bukan adab yang baik dalam berhadapan kepada Allah, kan begitu. Tapi kalau dikatakan sah, sah sholatnya, cuman tidak beradab. Nah, budak perempuan kalau dia sholat di dalam rumah dan tidak ada orang laki yang melihat, maka auratnya sama seperti laki-laki merdeka. Nah, aurat sholat, jadi bedakan antara aurat sholat dengan aurat di luar sholat. Kalau laki-laki di dalam dan di luar sholat kagak ada bedanya. Jadi auratnya cuman antara pusar dan lutut. Budak perempuan di dalam sholat auratnya antara pusar dan lutut. Tapi kalau dia sholatnya di luar yang terlihat banyak orang, maka auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nanti dijelaskan ada. Nah, perbudakan ini teman-teman yang dirahmati Allah itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Salah satu penyebab adanya perbudakan yang paling utama tentu peperangan. Peperangan itu menyebabkan orang yang ditawan oleh musuh itu biasanya jadi budak. Gitu. Biasanya jadi budak seperti itu. Nah,
Selain peperangan, kemudian yang kedua itu ada namanya quta'it thariq, muharabah, yaitu pembegalan. Jadi zaman dulu tuh orang berjualan dari satu negeri ke negeri lain. Itu bawa barang banyak tapi nggak punya bodyguard. Nah, itu di setiap istilah, ya jangankan di padang pasir, tengah laut kan juga ada begal kan. Di tengah laut kan juga ada begal tuh. Di padang pasir juga sama, ada begalnya. Jadi ketika begal itu datang, wah itu dilucuti semua pakaiannya, hartanya semua diambil, terus dijual jadi budak itu. Laki itu orangnya jadi budak. Nah, jadi budak penjualan jual beli budak itu sama sebagaimana kita datang ke pasar. Jadi kalau di beberapa daerah ada pasar khusus kambing, pasar saat dulu juga ada itu pasar yang pasar budak. Jadi budaknya tuh di display begitu. Ada displaynya nih budak. Jadi ada seperti hotel begitu. Dulu kan yang namanya Wall Street sejarahnya kan itu tempat jual beli perbudakan, jual beli budak. Wall Street dulu. Saya nggak tahu namanya kenapa Wall Street. Jadi, nah salah satu juga selain peperangan, selain pembegalan, yang jadi sumber perbudakan adalah riba. Riba. Jadi dulu ketika orang punya utang, kata yang si piutang nggak apa-apa nggak bayar, tapi ntar nambah ya gitu. Bulan ini nggak bisa, ya udah bulan depan nggak apa-apa, ntar nambah gitu. Terus ditunda sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi kecuali badannya. Akhirnya badan lah yang jadi nebus utang karena sebab riba itu tadi. Begitu. Akhirnya badannya jadi dimiliki oleh si piutang, ya itu jadi barang, jadi budak. Maka tiga hal ini syariat datang tuh memerangi ini. Syariat datang menghukum berat orang yang melakukan pembegalan. Kalau kita beneran buka hukum pidana Islam, orang yang begal tuh hukumannya hukuman mati. Pembegalan muharabat tuh hukumannya mati. Orang kalau tahu begal hukum mati, pasti kagak ada begal lagi. Gitu. Tapi kalau tahu begal bakal ditolongin, orang dalamnya ada. Apalagi kabar kemarin justru ada 2 polisi jadi begal. Orang jadi gitu. Jadi penegak hukumnya begitu. Jadi orang tuh, penegak hukum ngomong-ngomong sama ember kan begitu. Penegak hukumnya gitu. Jadi kalau syariat Islam ini dijalankan, insya Allah aman semua. Kita dari awal ditakut-takutin. Ada loh orang Islam sekarang yang takut syariat Islam dijalankan tuh ada. Itu bisa jadi karena dia dapat informasi yang salah. Jangan syariat Islam menjaga orang yang punya harta. Orang yang nyolong potong tangan. Ustadz freeze ya, Mas? Oh, aku kira gue doang nih. Ini kok kayak nggak ada suara, cuman ini kursornya bergerak ya, Mbak Citra ya? Kayaknya Ustadz lagi kendala jaringan. Kalau ada yang bilang hukum potong tangan itu kejam, itu berarti potong tangan tuh baik itu. Orang yang 1/4 dinar itu baru ada hukum potong tangan tuh nilainya 1/4 dinar. Dinar tuh 500.000. Orang yang nyolong sebagian orang, dia tuh misah sama anak capek, lelah. Kemudian udah dapat. Syariat Islam punya hukum kisos. Kisos bukan cuma soal membunuh, tapi kisos dalam segala hal. Artinya kalau ada orang mukul tangan kita, tangannya sampai memar, dia kan dipukul lagi. Orang kalau tahu ada hukum kisos, orang nggak ada yang berani macam-macam. Nggak ada yang berani nabok, apalagi nabok bininya. Tadi sore saya lihat berita ada suami bakar istrinya. 3 tuh di Depok, di Makassar, sama di Semarang. Itu berita branding, itu berita isinya suami bakar istri. Itu kalau pakai syariat Islam dikisos. Ya kecuali ke orangnya maafin, kan begitu. Jadi syariat Islam datang itu mengeliminasi, meminimalisir hukum perbudakan. Salah satunya menghukum berat pembegalan. Yang kedua, peperangan. Pernah gak ada riwayat Nabi menawan tawanan? Gitu. Enggak, dibebasin. Ada sebahagian diperbantukan. Kemudian justru malah masuk Islam. Ditawan, ada yang ditawan tapi ditukar lagi. Gitu.
nggak ada yang jadi budak tuh. Kemudian apa namanya, apa pernah Nabi, ada riwayat Nabi Muhammad membunuh tawanan? Itu juga nggak ada. Nggak ada. Kemudian peperangan, kemudian soal riba. Kan riba itu kemudian dihapus dengan catatan bahwa kalau menghutangi orang itu masuk daripada ibadah. Jadi menghutangi orang itu nilainya lebih tinggi daripada sedekah. Karena ngutangin orang itu sifatnya membantu. Karena membantu jangan minta tambahan. Kalau mau minta tambahan jangan ngutangin, tapi modalin. Namanya mudorobah. Ada orang minjem buat apa? Buat usaha. Mendingan jangan minjem. Mendingan kita usaha bareng. Aneh pemilik modal, ente yang kerja. Jadi mudorobah. Gitu. Kalau ente ngutang buat usaha, nanti aneh kepengen tambahan nggak boleh. Udah sekalian aja. Gitu. Jadi kalau ngutang itu sifatnya bantuan, ibadah. Maka kata dalam riwayat itu disebutkan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tuh ngeliat tuh ada tulisan di tiang surga. Apa kalau bahasa kita ada spanduk. Ada spanduk di surga tuh tulisannya as-shadaqatu bi asyri amsalihha. Sedekah itu 10 kali lipat, sedangkan menghutangi itu 18 kali lipat pahalanya. Sedekah lebih dikit, menghutangi lebih banyak. Nabi Muhammad nanya sama Jibril, ini spanduk bener nih isinya nih, kan bahasa kitanya begitu. Ini bener nih, utang 18 kali lipat, sedekah cuma 10 kali lipat, utang jadi lebih gede. Kenapa? Karena orang yang sedekah bisa jadi dia nggak butuh. Orang kalau nyedekahin orang bisa jadi orangnya nggak butuh. Jadi tidak ada pembebasan atas kesusahan. Kita mesti nggak susah-susah amat. Ada yang ngasih ya alhamdulillah kan. Tapi orang tidak mungkin mengutang kecuali karena dia terdesak. Maka membebaskan orang dari keterdesakannya, membebaskan orang dari kesempitannya, itu pahalanya gede. Makanya ngutangin pahalanya bisa lebih besar daripada sedekah. Dengan catatan ngutanginnya untuk kebutuhan yang dibolehkan. Begitu, bukan untuk maksiat, bukan juga untuk gaya hidup, dan tidak kepada orang yang punya riwayat buruk soal pengembalian hutang. Begitu. Jadi syariat Islam datang. Jadi perbudakan hukumnya masih ada, nggak pernah dihapus begitu. Karena penyebab perbudakan masih sangat mungkin terjadi. Artinya kalau nanti memang terjadi, kita nggak kaget lagi, kita punya hukumnya gitu. Jadi kita kembali ke aurat. Aurat laki-laki di dalam sholat atau di luar sholat sama antara pusar dan lutut. Artinya di luar sholat nih, lagi di luar nih, lagi kagak sholat, dia cuma pakai kolornya model kolor pangsi, makainya kayak almarhum Jojon seperut, ya nggak apa-apa. Cuman kan malu kan gitu. Masa aki-aki, masa udah punya bini begitu keluar rumah. Kemudian yang kedua, wa auratu al-mar'ati. Yang kedua, wa auratul hurrah fi shalah, auratnya perempuan merdeka fi sholati, di dalam sholat. Apa aurat perempuan di dalam sholat? Perempuan merdeka itu ya kita semua, maksudnya bukan saya kan laki, maksudnya kita perempuan di antara kita itu perempuan merdeka semuanya. Auratnya di dalam sholat yang wajib ditutupi ketika dia sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya, masih wal wajhi wal kafaini, kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya telapak tangan depan belakang. Ini depan belakang ini, luar dalam ini bukan aurat. Maka ketika datang waktu sholat, kita nggak bau mukena, pakai pakaian yang kita punya, sholat sah. Yang penting menutup aurat kita. Aurat kita mana? Seluruh badannya kecuali muka. Maka pakai baju yang dia pakai, entah dia pakai gamis satu style atau mungkin pakai 2 style baju dan celana, nggak ada masalah. Karena yang penting di minggu yang lalu kita pelajari standar menutup itu yang penting tertutup seluruh auratnya, kedua terhalang warna bagian dalamnya. Walaupun ada bagian yang terlekuk, itu tidak ada masalah, itu cukup untuk dikatakan menutup, cuman memang bukan bentuk ideal. Bentuk ideal menutup, ya tambah tadi, lekukannya tidak terlihat. Tapi cukup untuk dikatakan menutup aurat, dia menutup seluruh auratnya, dan kedua menghalangi warna yang terlihat dari dalam bajunya. Artinya orang yang di luar yang ngobrol sama dia nggak kelihatan warna kulitnya apa, itu sudah
sudah cukup. Jadi pakai baju yang dia punya, nggak perlu pakai mukena, sholatnya sah. Lagi kan sholat yang namanya mukena ya, mukena mau kagak begitu, kalau sholat mau wajib nutup aurat gitu. Pokoknya wajib nutup aurat, nggak penting apa dia memakai mukena. Tentu kalau memang nyamannya memakai mukena, maka setiap melakukan perjalanan pastikan mukena ada, gitu. Jadi kalau mau kemana-mana tuh yang di pikiran pertama, mukena udah bawa apa belum, begitu. Kalau laki-laki mau kemana-mana, ntar sholat zuhurnya di mana? Ntar asarnya bagaimana, gitu yang dipikir. Jadi yang dipikirin tuh waktu sholatnya, bukan yang dipikirin wah ntar bensin habis lagi gitu. Ya bensin habis sih bahaya juga, cuman kan mending kagak ada bensin daripada kagak sholat kan. Sama jeleknya gitu. Jadi apa namanya, perhatikan kepentingan sholat kita. Jadi perempuan merdeka auratnya ketika sholat seluruh badan tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan keluar dari depan belakang. Jadi ya auratnya tuh mulai di sini di pergelangan. Jadi kalau kita make baju panjang yang longgar, yang mungkin kalau kita takbir itu terangkat, maka dalamannya pakai apa tuh? Manset ya, iya manset gitu. Ini aurat yang kedua, aurat perempuan merdeka di dalam sholat. Wah yang ketiga, wa auratil hurrati, nah ini penting nih. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi. Aurat yang ketiga, aurat perempuan merdeka dan juga perempuan budak indal ajanib, di hadapan orang asing. Artinya ini di luar sholat. Apa auratnya? Jami'u badaniha, seluruh badannya. Muka, telapak tangan aurat. Iya, dia jadi seluruh badannya. Berarti pakai cadar, pakai niko. Nah, jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah, jenis ketiga ini perlu dipahami. Di antara ulama Syafi'i ada dua pendapat, yaitu pendapat ini yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumer, dan ini juga diikuti oleh banyak ulama Syafi'i termasuk Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten termasuk ulama Syafi'i yang mewajibkan cadar karena seluruh badan perempuan aurat di luar sholat. Jadi di hadapan mahram, di hadapan laki-laki asing yang bukan mahram itu aurat. Maka perempuan wajib pakai cadar. Ini juga yang diamalkan oleh Dr. Hasan Hitong, ulama Syafi'i dari Suriah yang punya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur itu semua mahasiswanya pakai cadar. Nah, cuman di dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya hukum melihat lawan jenis dengan hukum aurat. Itu dibedakan gitu. Laki-laki haram hukumnya melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa hajat. Laki-laki seluruh ulama sepakat, ulama Syafi'i haram hukumnya melihat lawan jenis yang bukan mahram tanpa hajat. Kalau ada hajatnya beda, ada hajat ngajar, ada hajat muamalah, jual beli, ada hajat persaksian, ada hajat berobat, ada hajat melamar, mau nikah, itu ada hajat. Tapi ini hukum melihat wanita tanpa hajat, itu hukumnya haram. Nah, karena hukumnya haram, begitu, maka bagi kalangan satu ini, kalangan ulama yang mewajibkan cadar, ya udah kita tutup ini. Agar si laki-laki tidak mengerjakan haram, maka perempuan bantu. Maka apa? Tutup itu wajahnya. Yang mana wajah dan juga telapak tangan bagi perempuan, pendapat jumhur bukan aurat. Tapi pendapat Syafi'i ini wabil khusus Imam Nawawi Banten termasuk Syekh Salim mengatakan aurat bukan aurat bidzatihi, tapi aurat dalam arti bahwa muka itu diharamkan dilihat oleh laki-laki. Maka karena diharamkan dilihat, tutup, ngebantuin begitu. Nah, tapi dalam pandangan ulama lain begitu, salah satu ulama Syafi'i ada namanya Abu Zakaria Al-Ansari, punya kitab namanya Asnal Maqalib. Ada juga ulama Syafi'i lain Al-Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah, siapa itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, aurat perempuan di dalam dan di luar sholat sama, yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
Kenapa muka dan telapak tangan bukan bagian daripada aurat? Karena pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas yang menafsiri ayat wala yubdina zinatahunna, dan perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Apa perhiasan perempuan? Seluruh badan perempuan itu perhiasan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bagian tubuh perempuan itu memikat laki-laki, itu perhiasannya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Ya muka, karena dalam hal muwajahah, mubayaah, musyahadah, jual beli, ngajar itu kan biasa nampak, dan juga tangan. Jadi yang biasa nampak muka dan telapak tangan, maka itu dua anggota tubuh ini dikecualikan gitu. Tapi laki-laki punya kewajiban menundukkan pandangan gitu. Jadi ulama yang satu ini nih, Imam Nawawi misalnya, karena memang haram melihat, ya udah kita wajibin aja nutup gitu. Sekalian biar si laki kagak dosa, perempuan juga aman kan gitu. Tapi yang satu kayak Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ya bukan aurat, jadi nggak wajib ditutup. Kalau urusan nggak boleh dilihat, ya laki-laki aja yang suruh nunduk, jangan perempuannya suruh nutup begitu. Karena emang kan begitu. Jadi perintahnya itu laki-laki nundukin pandangan, perempuan disuruh nutup. Kagak sebaliknya tuh. Jadi perempuan kagak disuruh nundukin pandangan. Karena emang normalnya perempuan kagak bakal ngedangak. Jadi perempuan tuh matanya kagak jelalah. Karena yang jelalatan tuh identiknya laki. Makanya perintahnya laki nundukin pandangan, perempuan tutup dirinya begitu. Mudah-mudahan paham ya. Ini jenis aurat nomor 3 ya. Yang keempat, wa inda maharimiha. Yang keempat adalah jenis aurat perempuan merdeka di hadapan mahram-mahramnya, wanisa, dan di hadapan perempuan yang lain, perempuan sama perempuan atau perempuan bersama mahramnya. Auratnya itu hanya mabaina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Di bawah lutut bukan aurat, di atas pusar bukan aurat, boleh kelihatan. Tapi kalau itu menimbulkan fitnah, maka sebaiknya ditutup sampai leher gitu. Dan ini yang jadi pendapat kita. Nah, kebanyakan kita, walaupun bukan dada itu bukan aurat di depan mahram, tapi kan fitnah. Masa iya dia berdua-duaan sama mahram tapi dadanya kebuka, kan nggak bagus. Orang jatuhnya bukan malah geli, jatuhnya jijik kan. Jadi sejatinya auratnya di hadapan mahramnya adalah seluruh antara pusar dan lutut. Sebenarnya ada satu lagi nih, aurat perempuan hanya kemaluan saja. Aurat perempuan di hadapan suaminya hanya kemaluannya saja. Artinya laki-laki jangan ngelihat kemaluan istri, nggak boleh. Hukumnya dalam pandangan syariat itu diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan cukup. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Minggu depan langsung masuk arkanus sholati 17. Rukun sholat ada 17. Insya Allah di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dimas untuk kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Mas Dimas. Terima kasih Pak Ustadz. Waduh, ternyata hari ini nih, walaupun ada materi-materi, Pak Ustadz sisipin sedikit sejarah yang buat saya, waduh seru juga ya dengar sejarah yang Nabi, yang waktu itu tentang budak, tadi tentang syariat. Wah, enak juga sih Pak Ustadz. Lain kali boleh cerita-cerita lagi Pak Ustadz tentang sejarah Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah. Kapan-kapan. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, sesuai permintaan Pak Ustadz tadi kan nanya, ada nggak pantun? Nah ini kali ini aneh mau ngasih pantun nih Pak Ustadz nih. Jadi gini Pak Ustadz pantunnya. Ke Jakarta Selatan, ke Jalan Hang Jebat. Pulangnya jangan lupa beli tomat. Nah materi ini tuh agak berat. Alhamdulillah, makasih banget Pak Ustadz. Ya, tapi walaupun memang nggak berat, tapi saya punya banyak pertanyaan banget ya Pak Ustadz. Tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya persilakan dulu teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, mungkin punya ganjelan atau punya sedikit ada concern tentang apa yang Pak Ustadz bahas hari ini, silakan aja langsung tanya, boleh langsung chat, ketik, nanti saya bacain.
atau bisa lewat langsung raise hand, nanti saya bantu untuk tanyain, atau boleh langsung ngobrol, langsung di open. Wah, ada nih Mas Prima. Monggo Mas Prima, silakan. Saya persilakan. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, tanya dua boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. 2, 3. Nggak Maksimal apa-apa. 4 ya Ustadz ya? Maksimal 4 ya? Bolehnya 1. Kalau nambah 2.000. Ustadz, afwan Ustadz. Yang pertama, Ana pernah dengar kajian, cuma kalau Ana sekarang tadi Ana mengingat-ingat sumbernya, Ana lupa. Ada yang bilang bahwa aurat laki-laki itu hanya memang afwan Ustaz, kemaluan yang benar-benar memang di antara dua paha itu saja. Jadi sebetulnya kalau menurut pendapat itu sebetulnya ini kalau konteksnya bukan sholat Ustaz, tapi dalam kondisi yang tadi yang sehari-hari. Jadi kalau dia pakai celana pendek itu sebetulnya ada yang bukan aliran ya, maksudnya kayak pemahaman atau keyakinan yang itu menyatakan tidak aurat. Ya. Itu yang pertama Ustadz, Anda pengen nanya. Ya. Terus yang kedua Ustadz, sebenarnya ini nggak langsung dari materi, cuma tadi ketika Antum merecap, kayaknya Anda pas lagi bolos itu, yang mengenai hadas besar Ustadz, afwan. Hadas besar tadi adalah ketika bertemunya dua kelamin atau keluarnya air mani ya Ustadz, afwan Ustadz. Nah, pertanyaan saya itu Ustadz, jika maaf ya nih Ustadz ya, maaf ya, ini kan ya tapi memang fikih ya, bagaimana ya, saya harus nanyanya juga harus agak terbuka. Jika laki-laki Ustadz, kemudian istrinya, misalnya istri sedang halangan misalnya, kemudian laki-laki itu misalnya oral gitu Ustadz, jadi di oral istrinya sampai keluar mani. Nah, suaminya kan sudah pasti harus mandi junub, mandi janabah. Nah, apakah istrinya ini kena mandi janabah juga atau tidak Ustaz? Afwan Ustaz. Ya, itu pertanyaan saya Ustaz. Jazakallah khair sebelumnya Ustaz. Makasih Mas Dimas. Siap. Yang pertama soal aurat. Jadi yang Mas Prima sebutin itu bahwa aurat laki-laki itu hanya kemaluannya, ini yang disebutkan ini pendapat mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya pembagian aurat laki itu antara al-aurah al-jariyah dengan al-aurah al-khafifah. Ada aurat ringan, ada aurat berat. Aurat berat itu kemaluannya. Itu kalau udah kelihatan itu berat hukumannya. Tapi antara pusar dan lut itu namanya aurat khafifah, aurat yang ringan. Jadi dibolehkan dalam mazhab Imam Malik itu terbukanya lutut atau terbukanya pusar, kan itu bagian, ya itu enggak, maksudnya boleh itu maksudnya dalam toleransi yang dibolehkan. Tapi itu bukan kebolehan mutlak, kan itu tetap aurat. Cuman sifatnya khafifah gitu. Tapi pendapat ini tidak baik kalau kemudian disebarkan untuk khalayak ramai di Indonesia yang memang sudah familiar dengan mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Dan itu malah menimbulkan akhirnya semacam keberanian orang untuk terbuka auratnya. Karena salah satu sebab yang membuat orang berani untuk bermaksiat karena ada contoh dari ulamanya. Kalau ulamanya nyontohin, orang nggak risih lagi untuk bermaksiat. Dalam arti, kalau kagak sholat sih, ustadz aja masih nongkrong, kan begitu. Ustadz aja masih nongkrong begitu. Jadi itu pendapat mazhab Imam. Maslahatnya jauh lebih sedikit kalau disebarkan di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Jadi Mas Prima dengar itu pendapat mazhab Imam Malik yang membedakan antara aurat besar dengan aurat ringan. Aurat besar tuh kemaluan, aurat ringan tuh antara pusar dan lutut, begitu.
kelihatan pusarnya ya nggak boleh, tapi tidak bolehnya dalam hal yang tidak lebih parah dibanding terbukanya kemaluannya begitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada, pokoknya aurat ya aurat, nggak boleh dibuka, yaitu antara pusar dan lutut kalau laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, kalau hukum wajib mandi janabahnya, si perempuan nggak wajib. Karena perempuan tidak ada hal yang membuat dia wajib mandi janabah. Pertemuan dua khitan tidak ada. Keluar air mani tidak bagi dirinya. Kemudian haid enggak. Nifas enggak melakukan itu. Kemudian dia juga ikut keluar air mani. Karena perempuan juga keluar air mani gitu. Tapi kalau tidak ada penyebab itu, maka perempuan tidak wajib mandi janabah. Nah, ini terlepas dari hukumnya memang diperdebatkan oleh ulama begitu. Kalau tadi kan saya bilang ulama Syafi'i itu punya aurat antara suami istri. Suami dan istri itu auratnya kemaluannya. Kedua-duanya tidak boleh saling melihat begitu. Walaupun memang akadnya membolehkan dia menikmati, tapi kenikmatan itu tidak berarti dibolehkan untuk dilihat begitu. Tapi memang ada pendapat itu, pendapat dari beberapa ulama yang membolehkan melihat, karena emang itu bagian yang harus yang boleh dinikmati. Karena itu ya kalau ngikutin apa yang kami pelajari, ada aurat antara suami dan istri. Auratnya kemaluan. Oke. Ustaz. Ya. Makasih Mas Ada Bima. lagi Mas Dimas? Ternyata emang beli Pak Ustadz. Jadi sekarang ini mungkin saat yang tepat kalau misalnya ada nanya-nanya yang mungkin bagian-bagian sensitif ya Pak Ustadz ya. Mungkin di sini aja kita keluarin yang sensitif. Jadi enak gitu Pak Ustadz gitu ya. Makasih Mas Bima, itu juga mewakili pertanyaan saya sebenarnya sih. Pak Ustadz, ini yang nanya jujur, yang nanya banyak banget. Jadi ibarat Pak Ustadz lagi jualan kue pancong nih, Pak Ustadz dapat banyak banget nih yang beli nih. Jadi saya boleh lanjut ke pertanyaan kedua Pak Ustadz ya. Siap. Ini ada teman saya dari Qatar nih, Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Saya persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung statement dari Pak Ustadz barusan, wanita keluar air mani, mohon maaf Pak Ustadz, emang wanita keluar air mani ya Pak Ustadz? Saya kok baru dengar ya, air mani perempuan kayak gimana Pak Ustadz, mohon maaf. Terus yang kedua, tadi masalah, nyambung lagi masalah aurat suami istri. Berarti masih bisa ada dosa di antara kami dong Pak Ustadz, antara suami dan istri kalau ternyata kita melihat aurat ini pasangan gitu loh. Apa jadi dosa gitu? Karena kan tadi nggak boleh kan, karena itu kan karena batasan aurat jadi nggak boleh dilihat. Jadi kalau misalnya kita lihat, apakah itu berdosa gitu loh. Terus satu lagi, batasan aurat saat sholat wanita, pada saat sholat aurat wanita itu tersingkap gitu, tiba-tiba baju atau mukena tersingkap itu sebatas apa? Kalau misalnya kaki, apakah harus kaki tersingkap, apakah harus mengulang sholat kayak gitu-gitu Pak Ustadz, gimana ya? Apakah rambut? Gimana? Yang kedua gimana sih? Yang ketiga, mohon maaf Pak Ustadz, batasan aurat wanita pada saat sholat, mukena atau pakaiannya tersingkap, dan harus mengulang lagi sholatnya tuh sampai mana gitu loh. Apakah ujung kaki kelihatan, harus mengulang sholatnya gitu. Apakah rambut kadang kan mohon maaf ya, saya sholat gitu, tiba-tiba mukena saya diinjak sama anak saya gitu, tahu-tahu kebuka gitu loh. Apakah harus mengulang sholatnya atau kita cukup benerin aja tuh gimana gitu Pak Ustadz? Makasih ya Pak Ustadz. Salam. Jadi 2 apa 3 tadi tuh ya? 2 ya? 3 Pak Ustadz. Oh, ada butir-butir emang Pak Ustadz. Mohon maaf nih teman saya. Yang kedua apa tadi? Dosa di antara suami istri karena melihat. Yang kedua dulu ya. Jadi apakah ada aurat suami kepada istri atau sebaliknya? Ini yang jadi perdebatan ulama. Saya mengikuti pendapat bahwa ada yang namanya aurat
suami kepada istri sebagaimana aurat istri kepada suami, yaitu auratnya kemaluan. Tapi pandangan ini memang di antara ulama Syafi'i sendiri tidak disepakati. Ada ulama lain di dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan suami dan istri tidak ada auratnya. Kenapa tidak ada auratnya? Karena akad nikah yang mereka lakukan itu menghalalkan seluruh badan istri sebagaimana badan suami juga halal bagi istrinya. Maka kalau itu dihalalkan, maka halal juga melihatnya. Gitu. Kan kaidahnya yang diharamkan untuk dilihat, haram untuk dipegang. Ini kan justru malah boleh megang. Kalau boleh megang ya berarti boleh lihat dong. Kan begitu. Ini pendapat yang banyak dipakai oleh ulama. Tapi kalau saya pribadi pakai pendapat yang bahwa aurat suami ke istri itu kemaluannya. Begitu. Lalu kita berdosa nggak Ustaz? Pada sesuatu yang diperdebatkan hukumnya, orang tidak boleh mengatakan dosa loh, gitu. Tapi mungkin orang bisa menasehati, janganlah begitu. Jadi pada sesuatu yang hukumnya disepakati haram, kita bisa bilang dosa. Terus si Ariel dosa tuh, kemarin dia berzinahan gitu. Kan nggak ada yang bilang zina tuh, kayaknya zina halal deh, kalau nggak ada kan. Semua ulama sepakat zina haram. Itu si Setia Novanto itu nipu orang tuh dosa, kita bisa bilang begitu. Itu maling tuh Edi Prabowo itu dosa tuh, kita bisa bilang begitu. Tapi untuk sesuatu yang diperdebatkan hukumnya, orang nggak boleh melabeli dosa. Ustadz Fulan dosa tuh, kenapa? Masa dia ngerokok? Ngerokok kan hukumnya diperdebatkan, nggak boleh. Sama nih, ngelihat aurat ini antara suami istri kan auratnya diperdebatkan. Maka tidak bisa kita katakan dia berdosa. Jadi dosa itu boleh kita sematkan pada kemaksiatan yang keharamannya disepakati. Gitu. Oke? Jadi kalaupun udah terjadi ya sekian tahun kita nikah sama istri, sekian tahun itu juga kita udah buka-bukaan, ya nggak ada masalah. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena memang ada ulama yang memutlakkan bahwa antara suami dan istri tidak ada batasan aurat gitu. Cuman kalau saya gitu ya ditanya suami istri ada auratnya, kalau saya sih milihnya ada gitu. Karena Nabi Muhammad dalam riwayatnya tidak ini riwayat yang disebutkan oleh dalam beberapa kitab, Nabi Muhammad tidak pernah melihat kemaluan Sayyidah Aisyah. Tak sekalipun. Tak sekalipun gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini bukan cuma perempuan, semuanya laki juga. Kalau lagi sholat, auratnya terbuka, dia tahu auratnya terbuka, maka ketika tahu langsung seketika ditutup. Rambut keluar langsung seketika dimasukin. Ditarik anak langsung, seketika langsung ditarik, seketika langsung ditutup kembali. Lagi sholat di lapang luas, lagi sholat khusyuk, tiba-tiba angin datang gede, kainnya ngangkat. Langsung buru-buru ditahan gitu. Kalau ketahuan langsung buru-buru ditahan, sholatnya sah, nggak batal gitu. Walaupun memang agak ribet, tapi itu kebutuhan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau ditarik kebuka auratnya dibiarin aja. Nah itu kalau dibiarin lagi sholat, anginnya sepoi-sepoi, kainnya ngangkat, terbuka itu lututnya, dibilang enak nih adem, begitu. Sholatnya batal, auratnya kebuka itu kelamaan, begitu. Jadi termasuk juga sama tuh, kalau lagi sholat kemudian diganggu anak sampai terbuka, langsung tutup lagi. Kalau langsung ditutup sholatnya nggak ada masalah, gitu. Itu yang kedua. Nah yang pertama soal perempuan keluar air mani, justru saya tuh nggak pernah tahu bentuknya gimana, tapi memang informasi itu saya dapat dari beberapa orang. Saya kira perempuan lebih tahu, ternyata ada yang nggak tahu juga. Jadi yang nomor satu saya jawabannya ya kagak tahu, orang saya juga dapat informasi memang perempuan yang mengeluarkan air mani juga begitu. Oke. Maaf Pak Ustadz, bentar, berarti Ya. Saya bingung soalnya perbedaan air mani, wadi kayak gitu-gitu bedanya gimana ya? Saya juga bingung Pak Ustadz. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu.
Mohon maaf saya skip kayaknya Pak Ustadz. Tolong Kita kita jadi ulangin ya ya. Pak Ustadz, makasih. Jadi teman-teman buka buku tulisnya, catat air mani. Jadi ada 3. Air mani, madhi, wadi. Air mani, madhi, wadi. Air mani ini adalah air yang keluar ketika hayajanu syahwat. Tingginya syahwat dan keluarnya itu sifatnya dia warnanya dulu, warnanya putih, kemudian teksturnya tebal, aromanya seperti adonan roti ketika basah, ketika kering seperti telur busuk. Kemudian keluarnya memancar, dan setelah keluar menimbulkan badan tuh yang melemaskan badan gitu. Ini air mani. Kemudian yang kedua namanya madhi. Madhi ini sifatnya encer dan warnanya keruh, bening kadang keruh. Teksturnya encer, tidak lengket, dan dia keluar dalam keadaan orang berfantasi. Biasanya ketika orang berfantasi atau dalam keadaan tertentu, bagi beberapa orang dia bisa keluar ketika dia kelelahan. Namanya madhi. Jadi ini yang biasa juga keluar ketika foreplay, muqaddimah jima gitu. Namanya madhi. Kemudian yang ketiga wadi. Wadi ini, tapi ini 3-tiganya nih laki-laki ya. Kalau perempuan saya tahunya cuma air mani yang keluar. Yang ketiga wadi. Wadi ini cairan keruh, encer, yang keluar setelah selesai beberapa saat keluar air kencing. Air kencing udah beres, kemudian beberapa saat keluar itu cairan keruh, encer. Ini namanya wadi. Wadi ini biasanya karena disebabkan penyakit. Iya, macam-macam sebabnya. Yang saya dengar sih karena salah satu sebabnya sering menunda buang air kecil. Nah, 3 ini, air mani, madhi, dengan wadi, ini semuanya najis kecuali air mani. Air mani yang suci. Madhi, wadi, najis. Air mani yang suci. Gitu. Maka setelah berhubungan badan, maka baju yang kemudian ikut bergumul di antara keduanya itu jangan lagi dipakai untuk sholat. Karena walaupun air mani suci, tapi bisa jadi madhinya juga nempel di situ. Madhi yang keluar itu foreplay itu sebelum itu. Oke? Saya kira cukup. Ada lagi Mas Dimas? Ada Pak Ustadz, ini akan saya bacakan dari Mas Eryo. Pak Ustadz, kalau mungkin di KRL kita lihat perempuan berjilbab, insya Allah Islam kan, tapi ada beberapa bagian aurat terbuka, seperti lengan baju dirinting, sehingga kelihatan lengannya, atau celana tidak isbal, jadi kelihatan mata kaki. Kadang di bawah betis, atau kelihatan bagian leher, atau rambutnya nongol dikit. Gimana cara yang pas buat ngasih tahu ya? Ini ya beginilah Islam Indonesia. Maksudnya beginilah tingkat pengetahuan Muslim Indonesia terhadap syariat Islamnya. Tidak menyeluruh, tapi juga patut untuk diapresiasi gitu. Berarti nggak sempurna, ya emang belum sempurna. Gimana Ustadz nasihatinya? Tentu kan yang namanya kemunkaran memang wajib diingkari. Tapi pengingkaran itu butuh yang namanya perangkat. Kalau dia punya perangkat, wajib mengingkari dengan dia punya perangkat kekuasaan, harus dengan pengaruh kuasanya. Bahwa yang kerja di sini, karyawan di sini, yang sekolah di sini. Tapi kalau dia tidak punya perangkat itu, maka dia punya perangkat lain namanya mulut. Mulut bisa saja dia bersuara, entah bersuara melalui atau kepada orang yang punya kuasa, atau kepada orangnya langsung. Itu namanya dakwah langsung kepada orang. Dan itu sah-sah saja. Tapi kondisi di dalam perjalanan seperti di bis itu
itu bukan kondisi yang ideal untuk seseorang menerima nasihat gitu. Orang dalam kondisi seperti itu tidak cukup sabar untuk menerima kritikan. Maka sebaiknya dakwahnya itu dialokasikan di tempat yang memang cukup dan layak orang bisa menerima ajakan tersebut begitu. Maksud saya teguran langsung atau ajakan langsung di on the spot pertama itu tidak menyelesaikan masalah, karena orang dengan penampilan seperti itu dia tidak punya opsi lain. Ya, emang begitu penampilan dia dari rumah begitu, ntar pulang juga begitu. Artinya dakwah kita setidaknya hanya cukup untuk kita menggugurkan kewajiban, tapi tidak berimplikasi. Yang kedua, kondisi seperti itu bukan kondisi yang orang bisa menerima ajakan itu, karena bukan kondisinya begitu. Jadi kemudian yang ketiga begitu, itu menimbulkan dalam arti menimbulkan dalam arti pandangan aneh dari orang-orang sekitar begitu. Maka yang paling baik adalah kita punya media dakwah yang itu bisa mencakup banyak pihak, yang mana pihak itu tidak punya sikap yang senang untuk dapat nasihat. Tidak seperti kondisi seperti itu. Maka ketika kita tidak mampu untuk melakukan apa yang mestinya kita ingkari, maka kita memakai pengingkaran yang paling rendah, yaitu pengingkaran dalam hati. Dalam kitab Kifayatul Akhir Imam Taqiyuddin Al-Isni juga disebutkan sebagaimana ketika kita berada di rumah kita, lalu tetangga kita terdekat itu membunyikan suara musik yang berisi kalimat atau irama maksiat. Nah, itu tidak ada kewajiban kita untuk kita tahawul, untuk langsung ke orangnya kita omelin, karena itu jalan dakwah yang tidak tepat gitu. Makanya cukup untuk menutup pendengaran dalam arti kita tidak mendengar dan mengingkari dalam hati begitu. Ini memang fenomena muslim perkotaan, pengenalan terhadap syariat Islam bagi orang-orang muslimnya cukup rendah begitu. Dan kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, keluarga kita dan keluarga kita dikuatkan untuk terus menjalankan syariat Islam, dan kita juga punya kekuatan untuk berdakwah kepada orang-orang begitu. Oke. Masya Allah, adem banget Pak Ustadz dengernya. Disiram. Pak Ustadz, ini ada yang nanya lagi dari Mbak Ida Dwi. Maaf baru masuk Pak Ustadz, barangkali tadi sudah dijelaskan aurat saudara sekandung lawan jenis Pak Ustadz. Aurat saudara sekandung kan mahram. Aurat perempuan kepada mahram itu antara pusar dan lutut saja. Dadanya bukan aurat. Tapi dada terbuka itu kan bisa menimbulkan fitnah. Maka paling baik dada juga ditutup. Tapi aurat aslinya perempuan di hadapan mahramnya itu antara pusar dan lutut saja. Begitu. Oke. Oke Pak Ustadz nih mungkin pertanyaan terakhir sebelum, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau tanya silakan aja, saya open satu lagi, tapi kalau misalnya tidak ada saya langsung ke pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Ustadz, agak receh sedikit ya Pak Ustadz, cuman ya pengen tahu aja Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalnya tersingkap gitu pada saat sholat gitu, segera ditutup gitu Pak Ustadz. Nah, sedangkan baru-baru ini Pak Ustadz, saya ada dua kejadian yang menurut saya ini beberapa kali saya pernah temui pada saat waktu sedang sholat. Yang pertama itu pada saat sholat, di depan saya ada celana ikhwan yang tersingkap Pak Ustadz. Jadi kelihatan ada belahan gunungnya Pak Ustadz. Nah ini saya bingung nih Pak Ustadz, atau mungkin pernah ditanya tapi saya waktu itu nggak ikut Pak Ustadz. Ini gimana Pak Ustadz buat saya sendiri ataupun buat yang sedang sholat ya. Terus yang kedua Pak Ustadz,
baru-baru ini pada saat sholat Jumat saya pernah pas sholat itu tiba-tiba ada kucing kawin depan saya Pak Ustadz. Nah ini gimana Pak Ustadz? Ini benar Pak Ustadz? Ini gimana Pak Ustadz? Ini nggak ada tidak membatalkan dan apakah saya harus mengusir kucing itu atau bagaimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Ya. Pak Ustadz, ini saya emang nggak tahu Pak Ustadz, ini sebenarnya batas kaki sampai mana sih kelihatan pada saat pas sholat Pak Ustadz? Itu kan Kakinya siapa nih? kakinya batas kaki saya misalnya Pak Ustadz mau sholat nih Pak Ustadz kan yang setahu saya yang aman pakai celana panjang Pak Ustadz ya. Sedangkan kalau misalnya apa sih bahasanya ya? Kalau misalnya semata kaki di atas semata kaki itu batasnya sampai mana sih Pak Ustadz gitu. Terus yang ketiga itu tentang yang tadi kemaluan Pak Ustadz, batas kemaluan akhwatnya Pak Ustadz. Gimana kalau misal ceritanya ini ada rujukan dari masalah kesehatan, terus ada tindakan buat si perempuannya untuk mengharuskan ada pria di dalamnya untuk melakukan kayak misalnya operasi atau itu gimana Pak Ustadz? Udah tiga itu aja, karena kebetulan saya punya anak 3, jadi saya nanya 3 aja Pak Ustadz. Ya, pertama kejadian itu sering terjadi gitu ya, maka sebenarnya kasusnya sama seperti ngelihat orang di bis, di KRL terbuka auratnya begitu. Maka yang paling, tapi ini urusannya urusan sholat nih. Karena ini urusan sholat, maka kita tegurnya bukan urusan auratnya, tapi urusan sholatnya. Mas, mohon maaf, tadi itunya kebuka begitu. Jadi ya kita tegur. Kemudian kalau kucing itu tidak memotong, tidak membatalkan sholat. Artinya kalau ada kucing lewat di depan kita, tidak ada yang membatalkan sholat. Dalam hadis itu diriwayatkan ada 2 makhluk yang memotong sholat kita, artinya membatalkan. Pertama ada anjing gila, al-kalbul aqur. Kemudian yang kedua perempuan. Jadi tempat sholat kita itu dilewati perempuan. Walaupun itu ditakwil oleh banyak ulama, maksudnya itu bukan perempuan lewat begitu. Perempuan yang terbuka auratnya ketika dia lewat, kita hilang fokus di dalam sholat karena terpalingkan karena sebab aurat yang terbuka begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal apa tadi? Yang tentang ini Pak, kemaluan kalau misalnya ada tindakan di kedokteran mengharuskan ada beberapa pria. Iya. Gitu. Jadi perempuan gitu ketika dia ingin berobat nih defaultnya ya, ketentuan defaultnya yang pertama dia harus mencari dokter muslimah yang ahli. Kalau nggak ketemu dokter muslim, jadi dia punya penyakit dan penyakit ini butuh penanganan yang khusus dari dokter yang khusus yang ahli. Maka sebisa mungkin pertama cari dokter muslimah. Kalau nggak ketemu dokter muslimah, dokter perempuan non muslim yang ahli. Kalau nggak ketemu, jadi urutannya muslimah ahli, non muslim perempuan ahli, baru yang ketiga kalau memang harus muslim tidak ada masalah. Tapi diharamkan dia membuka bagian tubuh yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Dia sakitnya di perut, maka perutnya aja yang dibuka. Kelihatan Ustaz, nggak apa-apa, dipegang. Emang harus dipegang kalau namanya berobat. Cuman karena ini beda jenis, bukan mahram, maka jangan buka di atas perut, jangan juga buka di bawah perut. Yang sakit cuman perut, maka perut aja yang dibuka. Ya, pasiennya jangan nawarin, bawahnya nggak dibuka dok, jangan nawarin gitu, biarin dokternya nanganin sendiri. Kan ada aja perempuan ganjen begitu. Jadi karena ini kan hukumnya haram, tapi dia dibolehkan karena ada kebutuhan, maka dia dibolehkan seukuran dia butuhnya nanganin perut, maka yang dibolehkan perut aja, di bawah perut haram, di atas perut juga nggak boleh begitu. Kemudian ada lagi nggak? Udah ya? Satu. Udah Mas Dimas. Tadi ada yang belum nggak? Ada yang belum kejawab nggak pertanyaannya? Udah kan? Ya. Tadi batas kakinya udah Pak Ustadz tadi ya? Oh iya, batas kaki. Pak Ustadz. Maksudnya batas kaki itu kelihatan, yang kelihatan. Iya kelihatan kaki. Iya Pak Ustadz. Ya pokoknya
nggak ada masalah kelihatan dari ujung jari sampai mata kaki atau mata kakinya tertutup, nggak ada masalah gitu. Kalau yang berkaitan, kalau yang ditanyakan tentang hukum isbal begitu, dalam pandangan jumhur ulama isbal hukumnya bukan keharaman, isbal hukumnya kemakruhan, dan kemakruhan itu pun dengan catatan memang dia melakukan isbal itu dengan niatan kesombongan. Kalau yang kami dapat riwayatnya bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu ada klasifikasi, memang klasifikasi sosial sudah ada sejak dulu, ya antara budak dan bukan budak. Nah dulu yang namanya budak itu make celananya selalu di atas mata kaki. Kenapa selalu di atas mata kaki? Karena budak tuh pekerja. Celana yang di bawah mata kaki, gamis yang di bawah mata kaki itu merepotkan dirinya untuk melakukan hajat-hajat tuannya. Maka mereka itu di atas mata kaki. Sedangkan orang merdeka untuk membedakan dirinya dengan budak di bawah mata kaki. Nah, beberapa orang memanjangkan sampai bawah mata kaki itu kemudian menyombongkan dirinya gitu. Budak tuh gitu. Tahu Mas Dimas tahu LCGC enggak? Apa LCGC? Lower Mobil Pak Ustadz? Lower cost green cars. Iya, mobil. Lower cost green cars. Kalau saya punya duit lumayan banyak, ada 200 juta lebih. Saya kalau beli LCGC ya mampu. Cuman kan anak saya ada 3. Kadang saya bawa orang tua saya. Akhirnya saya beli nggak LCGC, saya belinya Innova. Saya belinya Fortuner gitu. Kemudian Fortuner itu ketika berjalan, di samping mobil Innova saya, di samping mobil Fortuner ada mobil LCGC. Sambil melirik sini, saya bilang LCGC. Itu beli Fortuner sombong. Itu dosa tuh begitu. Itu kesombongan namanya. Tapi kalau dia beli Fortuner bukan untuk kesombongan, bukan Innova, bukan. Tapi karena ya Ustadz, anak saya banyak. Saya kalau pulang kampung jauh, saya butuh mobil yang tough, yang kuat, yang bisa ngangkut. Ya saya beli Fortuner. Bukan gara-gara saya nyombongin sama tetangga saya yang punya LCGC, enggak. Tapi kebutuhan saya. Orang dulu pakai isbal begitu. Menyombongkan seperti itu agar tidak terlihat seperti budak. Seakan-akan dia lebih mulia daripada budak. Padahal di sisi Allah tidak ada yang lebih mulia kecuali nilai ketakwaannya. Begitu. Makanya karena Sayyidina Abu Bakar pun punya baju begitu. Sayyidina Abu Bakar kan isbal juga. Maka kata Nabi Muhammad, itu lil khuyala, yang kayak gitu tuh buat orang yang sombong, dan itu hukumnya pun makruh. Kalaupun orang seperti itu hukumnya kemakruhan, bukan keharaman. Maka yang jadi poin penting itu sombongnya itu, dan kesombongan itu bisa terjadi bagi orang yang dalam tanda kutip taat kepada Allah, karena itu bisa jadi senjata setan. Dulu iblis pernah datang ke Nabi Muhammad lalu dia berkata, jujur, sebenarnya Nabi gitu, ibarat kita begitu. Saya tuh bisa ngancurin umat Nabi itu pakai maksiat, pakai dosa. Ternyata saya dibalik hantem sama umat Nabi, pakai apa? Pakai istighfar dan juga la ilaha illallah. Cuman saya nggak kalah pinter. Kalau mereka hantem saya pakai istighfar, pakai la ilaha illallah, saya hantem lagi. Bisyuurin annahum muhtadun. Saya hantem pakai kesombongan yang muncul dalam dirinya, yang dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah itu tuh. Jadi itu makidatu syaitan, tekniknya setan, ketaatan lebih tinggi dan lebih mulia. Karena kita lahir dari tetes yang hina, hidup kita bawa kotoran kemana-mana, mati jadi bangke. Nggak ada yang bisa kita banggain. Ini kan pada hidup kan dalam perut tai semua itu. Gitu. Jadi selalu merasa kurang agar ibadah kita terus tunduk kepada Allah, dan jangan sering monten ibadah orang. Biarin orang mau ibadah bagaimana juga terserah dia. Yang penting urusannya ibadah kita aja. Oke? Begitu Mas Dimas. Syukur, Masya Allah Pak Ustadz nih
dari tadi sedikit-sedikit nyentil sejarah saya jadi senang dengar Pak Ustadz. Jadi adem, oh gitu. Terus saya baru tahu, ini Mbak Ayu juga baru tahu juga ternyata. Wah, alhamdulillah nih Pak Ustadz, mudah-mudahan nih ilmu yang kita pelajari hari ini jadi daging, jadi sesuatu yang bisa kita amalkan setiap hari. Dan sayangnya hari ini sudah 9:12 dan sudah tidak ada yang menanyakan. Jadi kue pancong Pak Ustadz hari ini habis, ludes semuanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman Fitya yang dirahmati Allah semuanya, sekali lagi terima kasih buat yang udah ikut kajian hari ini. Dan selanjutnya untuk penutup saya serahkan kembali ke Pak Ustadz, sekaligus minta doanya Pak Ustadz kepada orang tua yang mungkin sekarang lagi memberikan ilmu buat anak-anak untuk PTS besok. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Ustadz. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan diganjar oleh Allah dengan pahala yang melimpah. Termasuk kuota kita yang kita raya keluarkan malam ini diganjar oleh Allah. Waktu yang kita luangkan diganjar oleh Allah. Kita doakan orang tua kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Yang sedang dalam keadaan susah diberi jalan keluar. Yang sedang dalam keadaan kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid dini ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ustaz. Nah. Sahabat-sahabat